dari Al-Quran ya. Karena memang Al-Quran itu berbicara generasi itu memang berganti setiap 40 tahun. Baik, Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi sih Bu, makanya balik lagi ya. Al-Quran punya lengkap buat itu semua. Cuman kan yang disesali gini, kalau pengen bisa bahasa Inggris, ada nggak sekolah bahasa Inggris? Ada. Kalau pengen jadi arsitektur, ada nggak sekolah buat jadi arsitektur? Bahkan pengen bisa jago ngelukis aja ada kuliahnya, seni rupa. Ya. Tapi kuliah buat jadi ayah yang baik, ibu yang baik, ya itu dia. Kan nggak ada jurusannya. Sedangkan Islam punya solusi untuk itu. Tapi kadang kalau kitanya masih belum mau kembali kepada Al-Quran, ini dia yang jadi masalah. Ya. Tapi alhamdulillah Islam lengkap. Kalau masalah 2030 itu nanti ada generasi emas, kami lebih meyakini dengan sesuatu apa yang datang dari Al-Quran ya. Karena memang Al-Quran itu berbicara generasi itu memang berganti setiap 40 tahun. Kapan? Di surat Al-Maidah tuh yang nyeritain waktu Nabi Musa membawa dari ayat 20, 21 sampai 26, 27 ya. Itu kan minta untuk masuk ke Palestina kan, tanah terjanji, tapi mereka malah nggak mau. Ya. Oh nggak mau, di sana orangnya kuat. Kamu kan nabi, ya udah kamu aja duaan masuk dengan Tuhanmu. Kalau udah menang, kabarin kami ya, kami tinggal masuk. Nah, culangung kan? Nah itulah ya. Terus akhirnya mereka tetap nggak mau masuk. Lalu akhirnya dibikin 40 tahun mereka terlonta-lonta, ngalor ngidul entah kemana, tersesat di padang pasir, di Bukit Tursina ya, ada riwayat menyebutkan seperti itu. Ya. Sampai akhirnya setelah 40 tahun, akhirnya mereka bisa memasuki Palestina. Tapi itu di zaman Nabi Musanya udah wafat, Nabi Harunnya udah wafat. Jadi memang setelah 40 tahun kan memang regenerasi ya. Nah setelah regenerasi itu barulah ada muridnya Nabi Musa yang dulu jadi muridnya Nabi Musa, namanya Yusha bin Nun. Dialah yang akhirnya berhasil membawa Bani Israel masuk ke Palestina jauh pertama kali ini, jauh sebelum Umar, jauh sebelum Salahuddin Al-Ayyubi, penakluk Baitul Maqdis pertama. Ya. Yusha bin Nun. Dan itu baru berhasilnya 40 tahun rentangnya. Makanya kalau ada, sebelumnya saya juga pernah dengar dari Syekh Ahmad Yasin, ya, mereka itu pendiri-pendiri orang-orang yang ngaji orang-orang yang berjuang di sana di Palestina, itu bilang 2027 insya Allah. Kenapa? Karena mereka mulai dari 87, 40 tahun kemudian 2027. Ya, dan terbukti sampai sekarangnya nggak tembus-tembus. Kemarin kajian sama Ustadz Fatih Karim, ada nasihat, ada obrolan yang luar biasa ya. Beliau bilang kayak gini, 2 miliar penduduk Islam di dunia tidak sanggup mencegah 20 juta penduduk si rewel. Si rewel, tahu kan maksudnya? Tapi si rewel yang 20 juta, meskipun dibantuin sama Amerika, ya, tidak sanggup mengalahkan kota kecil yang penduduknya hanya 2 juta orang. Tapi siapa 2 juta orang tersebut? Orang-orang yang hidup dengan Al-Quran. Ya. Insya Allah. Ya, terus gimana? Yuk tadi balik lagi. Walaupun nanti balik lagi ya. Anak muda yang seperti ini ke depannya, bismillah. Memang ini bisa panjang lagi ya. Saya rangkumkanlah secepat mungkin ya. Satu, doa. Dua, keteladanan. Sisanya tinggal bicara teknis. Doa apa contohnya? Imam Syafi'i muridnya sukses semua Bu. Karena berapa? Salah satunya beliau tahajud selalu ngedoain orang lain, bukan diri sendiri. Kenapa jadi tahajud kok? Lihat. Nabi waktu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun. Itu beliau Muhammad SAW diangkat jadi nabi atau rasul? Nabi. Karena di ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq Al-Alaq itu 1 sampai 5 belum ada perintah untuk berdakwah. Karena bedanya Nabi dan Rasul apa? Nabi dapat wahyu untuk dirinya sendiri, gak dinyampaikan ke orang. Rasul dapat wahyu untuk disampaikan ke umatnya. Ya. Kapan dong berarti jadi Rasulnya? Gak lama setelah itu turun surat Al-Muddatsir.
Surat 74 ayat 1 sampai 7. Di mana ayat keduanya? Kum fa'anzir. Bangkit dan berikan peringatan. Nah, masalahnya tadi, ini gimana ceritanya berdakwah di hadapan orang kayak begini? Saya bekalnya senjatanya apa? Nah, turun surat 74, 73-nya. Muzammil, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw yanqus minhu qalila, aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Kum, bangkit ayat keduanya. Min laila illa qalila, dari sebagian malam kecuali sedikit. Nabi disuruh bangun malam, ngapain? Tahajud, sholat. Ini bahkan jauh sebelum Isra Mi'raj. Perintah yang 5 waktu belum turun, tapi Nabi ketika pertama kali dapat tugas seberat itu, bingung mau ngapain, minta tolong ke Allah, disuruhnya ngapain? Bangun kamu tahajud. Kok kenapa jadi tahajud? Ini doa yang luar biasa. Nah, tadi Imam Syafi'i ngamalin. Almarhum Kiai Haji Arifin Ilham di Bogor, Sentul, Azikra, beliau pernah bilang kayak gini, orang ahli tahajud itu akan Allah turunkan yang namanya haibah jalaliyah. Apa tuh? Haibah, rasa cinta yang datang dari keagungan Allah, membuat orang itu punya karisma, wibawa yang membuat orang tuh, misalkan gini ya, ada 2 orang ngomong hal yang sama, plek persis sama, tapi yang satu ahli tahajud, yang satu nggak pernah tahajud. Allah punya kuasa menjadikan orang kok mau ngamalin ya, kalau nggak dengerinnya yang si ahli tahajud. Perasaan saya udah pernah dengar di ceramah lain, tapi kalau beliau yang ngomong, kok saya mau ngamalin ya. Kekuatan tahajud, ya. Itu doa satu. Karena kadang kita suka lupa ngedoain. Kadang saking mentang-mentang Allah Maha Tahu, jadi doanya gampang. Ya Allah, apal meureun, amin. Ya culanggung kan. Ini nya Allah mah apal, tapi ulah kitu-kitu teuing atuh. Besoknya doa lagi, ya Allah, sarua jeung kamari, amin. Culangungnya kurang ajar, naudzubillah. Da ada adabnya doa teh. Sholawat dulu, ngadep kiblat dalam keadaan berwudu, memuji Allah dulu. Ini mah apal meureun. Ya apal ya. Yang kedua tadi ya keteladanan. Sehingga lihat tadi ya, Nabi ngedidik sahabat, pernah ada sahabat yang kena pukul. Kalau sahabat pernah. Waktu menjelang Nabi wafat, kan beliau tanya, siapa yang pernah kena aku zolimi, balas saat itu juga. Ada yang angkat tangan kan, perut saya pernah kepukul. Oh balas, pukul perut saya sekarang. Waktu kepukul aku gak pakai baju. Nabi buka baju tuh, pakaian atasnya dibuka, kelihatan lagi diganjel batu, karena lagi nahan lapar. Sahabat yang lain udah marah, tapi ternyata orang itu mukul Nabi atau meluk Nabi. Kenapa? Itu dia, karena Nabi itu teladan, dicintai, dikagumi. Punten, kita kadang insya Allah soleh, tapi soleh sendiri, tapi belum dicintai. Kadang pernah kajian ya, ke sekolah-sekolah, minta wali kelas, tolong masuk ke setiap kelas, bagiin kertas ke anak-anak. Suruh ngapain? Kasih waktu 5 menit, tuliskan keutamaan orang tua kalian. Apa yang terjadi? Jangankan 5 menit, setengah jam juga itu anak-anak ngahuleng keneh. Naon alus nasi bapak. Beneran, lagi sambil nulis dia nengok tangannya biru kene diciwit ku si mama, ngelihat kakinya masih ada bekas kemoceng. Berat kan jadinya. Itu dia. Tapi ada sedikit sekali, ada anak yang sampai minta kertas lagi Pak, karena belum selesai menuliskan kebaikan orang tuanya. Masya Allah. Begitu dilihat, anaknya lebih cepat belajar, lebih beradab, orang tuanya juga jadi tokoh di masyarakat. Dan yang paling keren ketika ditanya, siapa idolamu nak? Ayah dan ibuku, mengagumkan. Itu luar biasa. Yuk jadi orang tua yang keren. Kadang kita mah soleh sendiri, betul? Kelihatannya, kok saya nyuruh anak saya sholat, tapi ngajak sholat muka kita ge cemberut. Waktunya sinetron bunga bahagia. Kan anak bisa ngelihat. Betul? Apa yang bikin kadang anak susah nurut sama orang tua, atau mungkin istri susah nurut sama suami. Kenapa? Punten, karena punten biasanya anak atau istri itu tahu modal si bapak. Maksudnya gimana kok? Iya, di luar si bapak dicium tangannya, dikagumi, diminta nasihatnya. Di rumah, subuh ge 6:30. Ya. Susah kan pengen nurut sama orang yang beda depan belakang? Ya. Makanya salah satu definisi orang yang ikhlas dalam beramal itu, ada orang, tidak ada orang, sama saja. Yuk jadi mengagumkan. Bukan karena surga kita di mulut orang, enggak. Tapi itu lebih memudahkan untuk dakwah.
Anak ibu main handphone, ibu rampas handphonenya, ngadat tuh. Ngadat ya. Tapi kalau ibu anaknya ngefans sama artis Korea misalkan, artis Koreanya datang ke Batu Raden, ngambil handphone anak ibu yang lagi main handphone, marah nggak diambil sama idolanya? Enggak. Yuk jadi idola makanya. Jadi idola, ntar malah jadi daftar boy band lagi si ibu ya, girl band, bukan idol yang itu ya. Tapi ayo jadi mengagumkan. Sisanya nanti Allah yang terus bismillah insyaallah. Ya. Semoga Allah jaga anak-anak ibu jadi anak yang soleh-soleha ya. Wallahu alam bisawab. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Cukup? Hah? Satu lagi? Ya, sok mangga. Saya live-nya dimatiin dulu ya, lowbat soalnya. Ya, silakan.